Dunia kembali bergetar. Pukul 2 dini hari waktu Teheran, langit Iran berubah merah menyala. Suara dentuman keras mengguncang 3 titik paling sensitif dalam peta keamanan dunia. Fordow, Natanz, dan Isfahan. 3 situs nuklir Iran yang selama ini dijaga ketat, kini menjadi sasaran serangan udara besar-besaran Amerika Serikat. Operasi ini bukan main-main, menggunakan pesawat siluman B-2 Spirit dan bom penghancur bunker seberat 15 ton. Satu-satunya senjata non-nuklir yang sanggup menembus ratusan meter ke dalam perut bumi. Amerika Serikat menunjukkan kekuatan maksimalnya. Ini bukan ancaman, ini pesan nyata. Kami bisa menghancurkanmu, bahkan di bawah gunung sekalipun. Fordow, fasilitas nuklir rahasia yang tersembunyi di dalam pegunungan Qom, diklaim porak-poranda. Gambar satelit mengonfirmasi kehancuran. Natanz dan Isfahan yang dulu pernah disabotase, kini kembali hancur. Tapi ini bukan kemenangan instan. Karena hanya dalam waktu 48 jam, Iran menjawab dengan cara yang tidak pernah dibayangkan banyak orang. Teheran tak memilih diplomasi, mereka memilih balas dendam. Lebih dari 150 rudal balistik dan seratusan drone tempur dilepaskan dari wilayah Iran, menghantam langit Israel. Targetnya jelas, kota-kota besar, markas militer, dan infrastruktur strategis. Beberapa dihancurkan Iron Dome, namun tak semuanya. Ledakan terjadi di utara dan selatan Israel, memicu kepanikan warga sipil. Ini bukan hanya serangan militer, ini serangan simbolik. Iran tak langsung membalas Amerika, tapi menyerang sekutu terdekatnya, Israel. Dan itu cukup untuk menyampaikan pesan. Mengapa Israel yang jadi sasaran? Karena dalam strategi Iran, Israel adalah tombol merah Amerika Serikat. Tekan tombol itu, maka dunia akan mendengar dentumannya. Serangan ini diberi nama Operasi True Promise. Sebuah janji suci dari Teheran, bahwa setiap peluru yang mendarat di tanah Iran akan dibayar mahal oleh musuh-musuhnya. Tapi meski 3 situs nuklir dihancurkan, Iran belum habis. Sebagian uranium dikabarkan telah diamankan lebih dulu. Gudang rudal dan drone masih aktif. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Iran tidak sendirian. Mereka punya jaringan aliansi regional, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak dan Suriah. Semua siap menjadi kaki tangan dalam konflik yang lebih besar. Dan kini banyak dari mereka sudah mengaktifkan sistem tempurnya. Apa dampak dari ini semua? Tak hanya di medan perang, di meja-meja bursa dunia, harga minyak mulai merangkak naik. Karena Iran mulai memainkan kartu trufnya, Selat Hormuz. Jalur laut yang dilewati hampir 20% pasokan minyak dunia ini berada dalam genggaman Iran. Jika ditutup, dunia akan kacau. Dan itu bukan sekadar retorika. Para analis militer menyebut, jika eskalasi terus berjalan, maka penutupan Selat Hormuz akan menjadi langkah berikutnya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menghentikan dunia. Sementara itu, di balik layar, beberapa diplomat menyebut adanya komunikasi diam-diam antara Washington dan Teheran. Tapi belum ada kepastian. Trump menyatakan serangan ini sangat berhasil dan mengancam akan melanjutkan jika Iran tak mundur. Tapi Iran sudah menunjukkan mereka tidak akan mundur. Mereka memilih untuk berdiri meski di atas puing-puing. Inilah momen ketika dunia melihat 2 kekuatan besar saling menatap tajam, siap menekan pelatuk. Amerika Serikat dengan kekuatan teknologi militernya, Iran dengan jaringannya dan semangat perlawanan. Di antara mereka, berdiri Israel, penuh luka, tapi tetap bersenjata. Pertanyaannya sekarang, sampai di mana ini akan berlangsung? Apakah kita sedang menyaksikan awal dari perang dunia yang baru? Ataukah ini hanya satu babak dari drama kekuasaan yang terus berulang di Timur Tengah? Yang jelas, Iran tidak ingin menyerah. Dan selama itu terjadi, dunia tidak akan pernah benar-benar tenang. Di dunia yang penuh senjata dan kesombongan, pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang masih waras untuk menahan pelatuknya. Iran tidak menyerah, Amerika tidak mundur, Israel terus bersiaga. Dan di tengah pusaran konflik ini, kita, manusia biasa, hanya bisa menunggu. Menunggu apakah yang tersisa nanti adalah diplomasi atau abu dan puing-puing sejarah.
Jika kamu jadi pemimpin dunia hari ini, apa pilihanmu? Perang demi harga diri atau damai demi masa depan yang tak lagi berdarah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan video ini, karena dunia harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan lupa klik like, subscribe untuk kabar terbaru dari Garis Depan Dunia, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita yang tidak ditayangkan media. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, di balik setiap berita besar selalu ada rakyat kecil yang menanggung akibatnya.